begitu. Langkah dan juga strategi dari PNM untuk mendorong pertumbuhan dan juga perkembangan bisnis sembari juga tentunya ketika kita melihat kan sebetulnya dari sisi positioning dari PNM ini kan juga cukup dekat kaitannya dengan masyarakat begitu ya. Sehingga ketika perkembangan bisnis ini dilakukan oleh PNM, tidak hanya PNM saja begitu sebagai entitas bisnis, tapi juga masyarakat begitu ya secara umum begitu. Nah, seperti apa langkah yang dilakukan agar kedua hal ini bisa tetap align begitu, tetap satu tujuan dan juga bisa dimaksimalkan? Ya, salah satunya adalah kita harus membuat inovasi tentang produk. Produk ini sangat relevan dengan perkembangan bisnis juga karena banyak usaha-usaha dari masyarakat yang tidak match dengan produknya. Sambil contoh aja kalau pertanian, perkebunan, itu cash flow mereka itu ada pada saat dia panen. Jadi tidak bisa misalnya didekati dengan pendekatan reguler, harus angsuran mingguan. Karena pada saat mereka bertani tentu mereka nggak punya cash flow. Nah itu salah satunya pendekatan produk gitu ya, yang disesuaikan dengan karakteristik nature dari usaha nasabah-nasabah kita. Dan kemudian yang kedua tentang tadi masalah nasabah-nasabah kita yang ada di remote-remote. Itu kita harus berani melakukan semacam jemput bola begitu jemput bola gitu ya, agar mereka bisa telayani. Karena sumber pertumbuhan salah satunya adalah di daerah-daerah remote. Seberapa besar sebetulnya pertumbuhan di daerah-daerah remote ini, Pak? Kalau saya prediksi ini bakal lebih dari 10% ya. Karena di daerah-daerah yang Jawa itu kan sudah penuh dengan kompetitor dan alternatif pembiayaan bagi masyarakat juga sudah banyak gitu ya. Justru yang di daerah-daerah ini yang mengalami tidak ada semacam lembaga keuangan yang melayani mereka. Karakteristiknya Pak, apakah cukup berbeda begitu dengan wilayah-wilayah yang sudah lebih terkonsentrasi? Ya tentunya ada ya, karena mereka relatif kurang dari sisi literasi gitu ya. Karena kalau di urban, daerah-daerah perkotaan itu tentu penuh dengan informasi yang mereka kemudian bisa terliterasi baik keuangan maupun bisnis dengan baik. Dan itu butuh effort. Tapi ada hal yang menarik di daerah-daerah yang remote seperti itu, mereka sangat patuh gitu ya terhadap komitmen mereka untuk membayar pinjaman-pinjaman mereka tepat waktu, karena mereka belum ada lembaga keuangan yang datang ke mereka, sehingga begitu ada lembaga keuangan mereka sangat patuh sehingga risiko kreditnya menjadi kecil. Ya. Baik, Pak Sunur, kita lihat juga kan sebetulnya langkah-langkah dari pemerintah ya untuk terus bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan ini kan cukup banyak, dari program makan bergizi gratis yang harapannya dan juga ekspektasinya ini kan juga bisa bermanfaat bagi perekonomian sekitar begitu ya, dengan permintaan demand begitu terhadap produk-produk pangan. Kemudian juga ada Koperasi Merah Putih, ada juga Kampung Nelayan Merah Putih. Ini kan sebetulnya ketika disinkronisasikan, dijadikan satu begitu ya, ini kan sebetulnya prospek dan juga potensi untuk ekonomi kerakyatan begitu besar begitu. Nah, peran strategis dari PNM dan apa yang bisa dilakukan oleh PNM ya untuk bisa memaksimalkan dan juga mensinergikan program-program pemerintah ini seperti apa? Ya sebenarnya ada salah satu program pemerintah yang prioritas juga, yaitu masalah pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Dan itu adalah semacam core bisnisnya PNM. Jadi kalau dilihat keterkaitan program pemerintah dengan PNM, itu terlihat dari core bisnisnya PNM, yaitu pemberdayaan masyarakat perempuan. Di situ akan terlihat bahwa jumlah pinjaman, akses modal maupun pemberdayaan, pelatihan-pelatihan yang kita lakukan itu cukup intens, cukup masif gitu ya. Sehingga kita yakin itu akan bisa menurunkan semacam tingkat kemiskinan atau kemiskinan ekstrim yang ada di daerah-daerah. Baik, nah dari tadi berkaitan juga dengan upaya yang dilakukan begitu ya. Nah kalau kita lihat dari PNM sendiri, apakah kedepannya akan ada istilahnya akan menerbitkan kembali begitu orange bond ataupun juga
orange sukuk begitu, obligasi yang memang dikhususkan untuk pendanaan dan ini kaitannya juga dengan salah satu poin dari SDGs begitu ya Pak ya. Tadi kan Anda juga sempat menyinggung begitu pemberdayaan perempuan. Nah, seperti apa? Ya. Tetap orange bond akan kita terbitkan. Kita sudah mendapat izin untuk menerbitkan 16 triliun. Dan di tahun 2025 baru 3,75 triliun yang kita terbitkan. Oleh sebab itu nanti di tahun-tahun 2026 dan 2027 kita harapkan itu bisa terrealisasi semua. Dan ini tentu akan bisa merubah komposisi funding di PNM menjadi lebih sehat. Oke, sejauh ini komposisi fundingnya seperti apa, Bu? Kita banyak sekarang disupport oleh perbankan. Nah, oleh sebab itu nanti dengan adanya orange bond mungkin agak bergeser sedikit lebih ke pasar modal yang dikontribusikan oleh orange bond. Oke, untuk tenornya sendiri akan seperti apa Pak? Tenor ada pilihan dari 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Untuk kuponnya sendiri? Kuponnya sendiri range-nya antara 5,5 sampai 6%. Oke, baik. Nah, dari satu sisi tadi kan pendanaan sudah dibahas begitu ya, target-target ke depannya akan seperti apa. Nah, tapi dari sisi mungkin kemampuan pembayaran yang dilakukan oleh para nasabah sejauh ini seperti apa Pak? Apakah ada kendala begitu di sepanjang tahun 2025? Secara angka, apakah cukup baik memang? Ya, relatif cukup baik. Ini sebenarnya bisa ditunjukkan melalui laporan keuangan kita yang dalam sampai dengan September 2025 itu cukup baik gitu ya, melebihi ekspektasi dari pemegang saham. Menurut saya itu bisa dicerminkan dari kinerja laporan keuangan yang ada di kita. Oke. Target hingga akhir tahun akan seperti apa Pak? Mungkin dari sisi penyaluran, total nilai yang telah disalurkan. Ya, penyaluran kita prediksikan akan tumbuh, namun masih single digit ya, karena kita masih fokus kepada perbaikan kualitas pembiayaan dan program-program digitalisasi yang kita sedang lakukan. Oke, baik. Mungkin target-target secara sektor juga Pak, ada yang menjadi prioritas untuk PNM? Ya, tentunya karena kita berkolaborasi dengan beberapa kementerian terkait, tentunya yang berkaitan dengan ketahanan pangan ini akan lebih diprioritaskan di tahun-tahun mendatang. Oke.